Selamat datang di Himip Podcast atau Hipot episode 3 bersama saya Bella Widya Marsandausna. Dan kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat menarik nih. Nah, kali ini kita bersama abang kita yang merupakan alumni Himip juga, yaitu Bang Nurul. Sore, Bang. Sore. Jadi abang ini nama lengkapnya Bang Nurul Huda Santo Prasetyo, alamatnya di Samarinda, Jalan Trisari nomor 43, RT 20, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Nah, jadi pendidikannya abang itu ada di SD-nya PGRI 1 Pati dari tahun 2001 hingga 2004, kemudian melanjutkan pendidikan sarjana sosial jurusan administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman, kemudian dari 20 hingga 2022 melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Komputer di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri, Jakarta. Kemudian kita lihat abang ini juga merupakan ketua HIMIP nih teman-teman, diangkat di tahun 2007 hingga 2008. Kemudian juga bergabung di Dewan Senior Fisip Unmul, UKM Riset Unmul, Lembaga Kajian Politik Samarinda, kemudian Lembaga Pengkajian Percepatan Pembangunan Pedalaman dan Pesisir LPS Kalimantan Timur, kemudian Lembaga Penelitian atau Indoriset Kalimantan Timur, kemudian juga sebagai pengurus Yayasan Masjid Al-Mutakin Samarinda, dan juga berkecimpung di Koperasi MUI Kaltim. Nah, mungkin itu tadi masih sedikit saja dari pengalaman Bang Nurul. Lanjut lagi. Selanjutnya kita bakal bahas ya. Kita langsung di openingnya di softin aja, kayak kalau menurut abang gitu. Langsung buka aja. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, menurut Bang Nurul sendiri, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi digital atau demokrasi di era digital itu sendiri? Ya, sesuai undangan tadi, demokrasi digital di era supaya milenial ini berjalan baik. Demokrasi digital itu memang bentuk-bentuk perubahan di mana demokrasi yang kita ketahui dulu kan selalu mengadakan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya manual. Nah, di tahun 2004 sampai 2008 itu ada perubahan zaman di mana media-media online yang lebih sering kepada digital melalui itu terkenalnya Facebook, Friendster pertama itu juga itu pernah mengubah tata cara perolehan digitalisasi. Begitu juga di tingkat demokrasi. Ternyata demokrasi itu juga memerlukan adanya digitalisasi seperti yang tadi menyebutkan, kalau memang digitalisasi untuk demokrasi itu ya bentuknya luar biasa, bisa lewat media sosial, lewat website, atau lewat yang sifatnya berhubungan dengan kepentingan secara teknologi informasi. Mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya nih, apakah menurut abang sendiri teknologi itu memperkuat atau justru melemahkan demokrasi kita sejauh ini? Iya, sebenarnya karena kita itu sudah mengikuti zaman sekarang ini digitalisasi semua ya, baik kehidupan kita, tata cara berinteraksi, apalagi kemarin demokrasi itu apa dengan cara pandang kita berpemerintahan. Memang pemerintah itu untuk dalam suatu 5 tahunan kan pasti ada pemilihan umum tuh. Nah, dengan adanya digitalisasi itu melalui di tahun 2014 itu ada namanya situng namanya. Situng itu sistem perhitungan dalam proses pemilu. Kemudian di tahun 2019 ada namanya Sirekap. Sirekap itu sistem rekapitulasi. Nah, itu dibutuhkan memang karena dengan adanya digitalisasi melalui itu demokrasi bisa terlihat tuh. Jadi arah dari perhitungan yang semula manual di pakai kertas sekarang sudah memakai alat bantu melalui digitalisasi. Kenapa digitalisasi perlu? Supaya orang-orang yang jauh
baik di perkotaan maupun di pedesaan itu bisa mengakses secara real time, aktual, cepat, dan bisa diakses seluruh semua pihak. Nah, harapannya digitalisasi itu bisa membuat kita tidak ada secara umum itu supaya diketahui secara khusus, transparan, terbuka, dan sesuai asas pemilu kan, asas judil luber yang sangat terbaik lah saat itu. Nah, saat ini mau gajah digitalisasi itu potensi-potensi kebaikannya ya mempererat partisipasi politik, komunikasi publik, kemudian ada kepentingan-kepentingan yang ada kemajuan itu luar biasa. Karena kalau tidak ada digitalisasi ini kita juga akan jauh daripada kondisi-kondisi yang nggak normal. Semisal nih, kalau masih manual aja, nanti berapa waktu lama yang diperlukan untuk perhitungan, misal kalau ada pemiluan. Tapi kalau dengan adanya digitalisasi, mungkin nggak sampai 2 minggu itu sudah selesai. Nah, ada keuntungannya memang ke depannya ini, dan harapannya kita sebagai generasi-generasi sekarang lebih aktif gitu. Ada keuntungannya lah seperti itu. Nah, berarti menurut Abang tadi demokrasi di era digital ini juga sangat penting sekali melihat perkembangan zaman, jadinya juga bisa memudahkan kita dalam mengakses informasi dan juga dalam pemilu seperti itu. Ya, betul. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Abang, apa saja peluang yang ditawarkan di era digital bagi demokrasi modern? Nah, selain peluang sendiri, pasti juga ada namanya tantangan. Nah, menurut Abang sendiri, apa sih tantangan terbesar bagi demokrasi di era digital saat ini? Ya, nah kita ini sebagai insan digital ya, karena mungkin zaman saya ini memang perubahannya luar biasa, di mana kita mengenalnya teknologi-teknologi media sosial, teknologi-teknologi partisipasi. Cuma kalau digitalisasi, peluang ke depannya ini besar. Kenapa saya bilang besar? Biaya-biaya yang harusnya dikumpulkan dulu kan, kalau kita melakukan kampanye orang-orang pemilihan itu kan selalu ngumpulin orang-orang yang dari jauh ke jauh, dan itu memerlukan biaya sangat tinggi. Tapi kalau dalam adanya digitalisasi, orang cukup lihat dari handphone, bisa ngeliat tuh, oh ternyata sosialisasi begini, dan itu juga sangat efektif. Nah, peluang lainnya kita bisa juga melihat susunan masyarakat kita itu juga ketika ada hubungan pemerintah dengan masyarakat, khususnya apalagi ada mahasiswa ya, apalagi tuntutan sekarang mahasiswa itu harus mengetahui detail walaupun tidak terakses secara maksimal. Semisal ini nih, kita kalau melakukan digitalisasi di kebijakan publik misalnya, kalau pemerintah mengeluarkan undang-undang, zaman dulu kalau nggak ada digitalisasi, dia akan nanya ke orang, nanya ke DPRD melalui agensi, dan itu memerlukan waktu, biaya, dan tetek bengek, dan itu sangat susah. Tapi kalau digitalisasi, kita cukup buat petisi atau membuat opini publik di media sosial, atau kita membuat semacam status, dan ternyata itu sangat potensi gitu. Nah, peluang-peluang begini harapannya juga bisa membuat kreasi-kreasi bagaimana cara pandang kita melihat digitalisasi itu sangat berguna. Hanya saja memang kalau peluangnya itu kan pasti biasanya bersinggungan ya. Kenapa? Teknologi itu tidak jauh dengan mata pisau. Dia bisa berguna, bisa juga melukai. Nah, kalau lihat dari peluangnya itu, oke, kita bahas yang tadi ya, detailingnya, kemudian akses, tata cara berinteraksi, partisipasi masyarakatnya, kebijakan publiknya, kebudayaan masyarakatnya, meningkatkan kemampuannya, itu peluang. Nah, kalau tantangannya memang secara undang-undang IT yang dulu kan dikenal di 2008 ya. Dulu itu kenapa kok munculnya adanya UIT ini kan zamannya kebebasan berekspresi, karena demokrasi itu kan kebebasan menyampaikan aspirasi seluas-luasnya. Hanya saja tidak terukur. Karena apa? Tantangan di dalam aturan di UU IT itu yang di 2008 yang sekarang dikembangkan UU nomor 1 tahun 2004 IT undang-undang transaksi elektronik itu ya, informasi dan interaksi elektronik itu tantangannya banyak. Misalnya ujaran kebencian, kemudian ada namanya hoax, kemudian ada namanya tantangannya itu manipulasi. Karena kita udah sampai di akhir acara,
Mungkin dari Abang Nurul sendiri ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang nonton podcast kita hari ini? Iya. Harapannya sampai generasi kita terbawa konsumtif. Kita punya kemampuan, kita punya keadilan harus dilaksanakan dengan bagus dan jangan main judi online. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini Bang Nurul atas diskusi hari ini yang sangat menarik. Semoga pembahasan kita mengenai demokrasi di era digital di antara tantangan dan peluang ini dapat memberi wawasan bagi pendengar HIPOD untuk lebih kritis lagi sekaligus berpartisipasi aktif dalam demokrasi di era ini. Sampai jumpa teman-teman di episode berikutnya.